Selamat pagi, Bapak, Ibu, Opung, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita semua memasuki hari baru. Firman Tuhan untuk direnungkan pada hari ini, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, apakah sifat dan keyakinan yang melekat pada sebuah bangsa bisa berubah? Tanpa ragu kita menyatakan bisa. Bangsa Viking dalam sejarahnya dijuluki bangsa barbar, tidak beradab. Sekarang negerinya makmur dan dikenal negeri dengan penduduk paling berbahagia di dunia. Cukup? Oh tidak. Bangsa Romawi termasuk juga mengalami perubahan. Awalnya sayap kekuasaannya merentang luas ke negeri-negeri di Eropa hingga Mesir. Bangsa ini dalam renungan kita beberapa hari lalu digambarkan selama 2 abad bertindak melakukan kekerasan atas orang-orang Kristen. Bangsa ini kemudian di bawah Kaisar Konstantinus menjadi ramah dengan kekristenan. Bahkan agama Kristen menjadi agama kekaisaran atau agama resmi. Kok bisa? Perubahan ini bukan disebabkan kekuatan senjata. Orang Kristen tidak punya kekuasaan. Jika demikian, bagaimanakah bangsa besar dan kuat itu berubah? Perilaku, sikap, dan penghayatan iman dalam hidup sehari-hari orang Kristen, itulah yang menggugah dan mengubah. Konkretnya adalah orang Kristen pada waktu itu saling peduli dengan sesama orang Kristen. Orang Kristen peduli pada orang miskin dan amat membutuhkan pertolongan. Orang Kristen menjalankan bisnis atau usaha dengan jujur, lurus, dan menghargai aturan moral. Orang Kristen merawat dan mempertahankan bayi-bayi yang lemah dan tidak disukai. Sedangkan orang Romawi membuang bayi-bayi yang lemah ke hutan dan meninggalkan di sana. Karena mereka hanya menginginkan bayi yang sehat dan unggul. Tidak cukup. Orang Kristen juga mempertahankan kesetiaan dalam perkawinan. Berbeda dengan orang Romawi yang gonta-ganti pasangan. Orang Kristen berbuat baik dan tidak membalas kepada yang memusuhi dan menganiaya mereka. Orang Kristen menghadapi kematian dengan sukacita dan tetap tegar, tidak dengan ketakutan.
Dan selain itu, saudaraku, orang Kristen memperlakukan budak secara manusiawi dan mempunyai hak yang sama dalam gereja. Orang Kristen yang punya budak menyapa budaknya saudaraku. Sedangkan orang Romawi memperlakukan budak bagaikan benda yang dapat diperjualbelikan, seperti properti. Jadi orang-orang Kristen benar-benar punya pola hidup berbeda, mengagumkan. Tidak heran, animo orang Romawi menjadi pengikut Kristus bukan berkurang, malah menanjak naik. Mereka tergerak hatinya. Klimaksnya, puncaknya, kekristenan menjadi kepercayaan yang dianut bangsa Romawi. Saudaraku, bila praktek iman yang terpuji itu hilang dalam kehidupan kita, orang Kristen sama dengan dunia, kehilangan keteladanannya. Maka, mana bisa sebuah bangsa tergugah dan berubah? Orang per orang pun enggan mengubah dirinya. Pagi ini, kita diingatkan keutamaan nilai Kristen yang patut dilaksanakan. Niscaya akan memberi cahaya bagi hati bangsa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami agar berperilaku, bersikap, dan berkata-kata yang menggugah orang lain untuk berubah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.